Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saudaraku semua dapat berjumpa kembali dengan Fawas Channel. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, harapan saya saudaraku semua selalu dilindungi oleh Allah, dilapangkan rezeki selapang-lapangnya, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi, sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali, sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu lebih besar daripada seorang ayah. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah, termasuk doa yang baik maupun yang buruk. Jadi, dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan yang luar biasa. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan tercela yang amat sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab Islam memandang tinggi peranan orang tua, karena merekalah yang telah membesarkan kita sedari kecil hingga dewasa. Karena itu, kita wajib menghormati dan menyayangi ibu dan ayah tanpa melakukan sesuatu yang dapat menyakiti mereka. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Azab anak durhaka kepada ibunya, yakni tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal akibatnya sangat berat. Jika seorang mempunyai dosa kemudian tidak diampuni, maka itu akan menyebabkannya masuk neraka. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya. Yang pertama, dibenci oleh Allah. Allah akan memberikan ridhonya jika orang tuanya juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tuanya murka, maka Allah pun akan murka. Rasulullah bersabda, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Yang kedua, tidak akan mencium harumnya surga. Inilah di antara siksa yang akan diterima oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak diperbolehkan. Padahal harumnya surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya takutlah kamu terhadap perbuatan durhaka terhadap kedua orang tuamu. Sesungguhnya
wanginya surga dapat dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tidak akan mencium bau surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang memutus tali persaudaraan, orang tua yang berzina, dan orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Sesungguhnya sifat sombong hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dosanya tidak diampuni. Azab anak durhaka kepada ibunya, yakni tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal akibatnya sangat berat. Jika seorang mempunyai dosa kemudian tidak diampuni, maka itu akan menyebabkannya masuk neraka. Anak durhaka akan mengalami hal demikian jika di masa hidupnya dia menyakiti orang tuanya dan tidak meminta maaf kepada mereka berdua. Ia tidak akan masuk surga karena dosanya kepada mereka. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Am, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak, menyekutukan sesuatu dengan Allah." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan." Aku bertanya, "Apakah sumpah yang menjerumuskan itu?" Rasulullah menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tidak akan masuk surga. Disebutkan anak yang durhaka kepada ibunya tidak akan masuk surga sebab surga di telapak kaki ibu. Bagaimana mungkin ia masuk surga sementara hati kedua orang tuanya sakit karenanya? Betapa ruginya seorang anak yang tidak bisa masuk surga, padahal sarana menuju surga ada di dekatnya. Rasulullah bersabda dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, tidak masuk surga seorang anak yang durhaka, meminum khamar, dan orang-orang yang mendustakan qadar. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang kelima, dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah mencakup seluruh alam semesta. Sungguh menjadi kemalangan luar biasa jika seorang manusia dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini akan membuat kehidupannya penuh kecemasan. Keadaan demikianlah yang akan menimpa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dari Ubay bin Malik Al-Qushairi. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian ia masuk neraka setelah itu, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya dan mengucilkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, disegerakan siksanya sewaktu di dunia. Siksa bagi anak yang durhaka bisa disegerakan oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah. Dari Abi Bakrah, Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya kepada pelakunya di dunia ini dan dia juga akan mengazabnya di akhirat, ketimbang berlaku zalim dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang menghormati dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, pastinya akan mendapat ganjaran yang besar. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat durhaka terhadap orang tua, maka kesengsaraan siap menanti. Semoga ini menjadi bermanfaat dan membuat kita semakin memuliakan orang tua. Dan jika kita masih mempunyai orang tua, rajin-rajinlah meminta ampun dan memohon doa beliau. Karena doa orang tua adalah doa yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.